Bank Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur menggelar talk show bertajuk Genius, Generasi Inovatif untuk Startup dan Ekonomi Digital di Kampus Politeknik Pertanian Kupang. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari berbagai kampus ternama di Kota Kupang. Berikut kami tayangkan untuk Anda. Dalam upaya meningkatkan kreativitas generasi muda di era digital, Bank Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur menggelar talk show bertajuk Jenius Generasi Inovatif untuk Startup dan Ekonomi Digital di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dalam sebutannya, Kepala Cabang Bank Indonesia NTT menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk membangun ekosistem ekonomi digital melalui pemberdayaan generasi muda dan menekankan kepada para mahasiswa Politeknik Negeri Kupang untuk menjadi petani unggul dan dapat berinovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa-mahasiswa Politani itu menjadi pilihan dari Bank Indonesia. Kenapa? Karena 30% sektor ekonomi yang ada di Indonesia itu ditopang oleh pertanian. Oleh karena itu, saya berharap muncul generasi-generasi muda pertanian yang luar biasa dari Politani ini. Dan saya berharap pertanian boleh menjadi satu profesi yang membanggakan. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan, khususnya tentang strategi menarik investor dan mengembangkan produk lokal. Alex Asatiluk dan Helena Manung, mahasiswa Politani Kupang, merasa bangga dan senang karena dapat belajar tentang startup dan ekonomi digital serta berharap pihak Bank Indonesia dapat membantu kelompok studi mahasiswa Politani dalam mensukseskan ekonomi sirkular lontar di Kabupaten Saburai Jua. Nama saya Helena Manung. Saya juga hari ini mengikuti kegiatan talk show dari Bank Indonesia yang dihadiri oleh Bu Faya. Jadi hari ini membicarakan tentang ekonomi digital dan juga startup. Dengan mengikuti kegiatan ini saya sangat senang karena dari kegiatan ini saya banyak belajar tentang startup dan ekonomi digital. Selain itu, dari BI juga kami berharap bisa membantu kelompok studi kami yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan di Saburai Jua. Semoga bisa bekerja sama dengan BI menyukseskan kegiatan kami mengenai ekonomi sirkular lontar agar banyak orang di Sabu mulai tertarik kembali dengan produk-produk khas mereka, terutama di produk gula sabu dan juga anyaman-anyaman mereka. Selain menambah wawasan mahasiswa, acara ini menjadi ajang yang membangun relasi bagi para peserta untuk berbagi ide dan pengalaman. Bank Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur berharap kegiatan ini dapat memicu munculnya generasi inovatif yang siap membawa perubahan bagi daerah mereka, terkhususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan mengendalikan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Kupang mengadakan pasar murah. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Pemerintah Kota Kupang menerapkan program pasar murah untuk menekan inflasi. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dan mengendalikan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Berlokasi di beberapa titik strategis, pasar murah menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan kebutuhan pokok lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah kenaikan harga yang bisa terjadi pada akhir tahun. Dalam upaya pengendalian inflasi, ada beberapa kegiatan yang secara pertama rutin dilakukan. Antara lain, yang pertama kita melakukan kegiatan namanya pasar murah. Pasar murah ini dilakukan dalam rangka untuk menstabilkan harga dan meningkatkan daya beli
Ya, kenapa itu harus dilakukan? Supaya tidak terjadi inflasi yang bisa menghambat adanya pertumbuhan ekonomi. Itu pertama. Tak hanya melakukan pasar murah, pihak pemerintah juga melakukan sidak dan kunjungan kepada distributor-distributor jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Bukan sidak saja sampai di sembako yang berkembang dijual oleh pembisnis itu sendiri atau penjual itu sendiri, tapi kami juga sampai ke distributor. Apa kejadian stok ada atau tidak? Contoh misalnya ada beberapa distributor yang seperti Wings misalnya, yang di sebelah kita ini di ZTDM itu. Kami selalu datangi, kami recek apakah ada lengkap dan menjelang Hari Raya Natal. Selain membantu masyarakat, pasar murah ini juga diharapkan dapat menstabilkan harga barang di pasaran, sehingga tidak terjadi lonjakan yang memberatkan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Ratusan pengemudi Maxim mobil di Kota Kupang menggelar aksi damai tuntut keadilan atas perizinan beroperasi kendaraan angkutan sewa khusus dan kebijakan harga yang ditetapkan aplikator Maxim. Berikut liputannya untuk Anda. Ratusan driver Maxim roda 4 yang tergabung dalam Koperasi Jasa Flobomora Compact Driver menggelar aksi damai dengan mengunjungi Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Aksi ini untuk menuntut pemerintah menegakkan aturan perizinan transportasi daring roda 4 sesuai Permen Hub Nomor 118 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang diwajibkan memiliki kartu elektronik standar pelayanan atau KSP dan izin angkutan sewa khusus ASK, yakni dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh pengemudi mobil yang digunakan untuk transportasi online. Para pengemudi juga mengeluhkan banyaknya kendaraan yang beroperasi tanpa izin resmi, sementara mereka yang berizin harus bersaing dengan harga yang tidak wajar. Nah, jadi kami hadir di sini ke aksi yang kami lakukan ini sudah kurang lebih 1 tahun. Sejak tanggal 7 November itu kami mulai mengurus pertama izin. Dan sepanjang itu kami mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Disub ini dan Kominfo dalam hal ini sebagai regulator di daerah itu bisa bertindak tegas untuk menegakkan aturan itu. Karena kami yang punya izin resmi ini memperoleh orderan sama dengan yang tidak punya izin. Nah, sebelum kami perpanjang ini pas November ini kami datang, kami tanya kalau memang ilegal, kalau memang tanpa izin kami bisa beroperasi, biar kami sama-sama ilegal, Bapak. Mereka juga menyoroti aplikator Maxim yang seolah menekan para pengemudi dengan harga yang tidak wajar. Hingga pada kebijakan Maxim yang membuat pengemudi wajib membeli stiker yang menutupi bodi mobil dengan harga mencapai 750 ribuan, yang dirasa tidak sesuai dengan aturan dan menjadi beban tambahan bagi pengemudi yang telah memenuhi persyaratan legal. Kami bayar, terus kami mempromosikan barangnya orang di jalan. Dan itu sudah arah-arah, kalau ini tidak cepat, maka yang terjadilah kami ini diperbudak, Pak. Tentu Bapak-Bapak tidak menginginkan itu terjadi. Karena bagi kami sudah aneh, Pak. Sekarang ini nilai stiker berapa ya untuk yang full? 750, Pak. Kami bayar untuk kami promosikan barangnya orang, Pak. Kemudian yang berikut, harga sekarang Pak, itu sudah 9.900 yang kita dapat untuk Grab ya, harga terendah. Maxim itu ketika dipotong untuk potongan 13%, itu juga jatuh di angka 9.900 Pak. Angka 9.900 ini mereka hanya menghitung ketika kita mengantar penumpang. Menjemputnya tidak Pak. Bahkan ada kita dapat 3-4 kilo. Kalau sudah dipotong Pak, mobil kami ini sudah sama seperti motor masih lebih layak. Sementara kami beli ini dengan harga yang mahal Pak. Aksi ini mendapat tanggapan positif dari Dinas Perhubungan dan Kominfo yang berjanji akan mengadakan pertemuan dengan pihak aplikator Maxim dan Koperasi Flobomora Compact Driver untuk menemukan solusi yang adil. Para pengemudi berharap pemerintah dapat menegakkan aturan dengan tegas. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur NTT, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu,
gelar konser amal. Informasinya usai jeda.